Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Nah, manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dan terkoordinasi dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu management, yang berakar dari kata manage, yang berarti mengatur atau mengelola. Dalam konteks organisasi, manajemen mencangkup ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan organisasi. Kristiawan menambahkan bahwa manajemen juga mencakup pengatur, pengendalian, komunikasi, dan pemanfaatan semua sumber daya dalam organisasi. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dalam perspektif Islam, manajemen juga dipahami sebagai pengaturan yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah di bumi, mengelola alam dan sumber daya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip. Konsep ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan etika dalam setiap tindakan manajerial. Secara terminologis, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya melalui kerjasama anggota organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Definisi ini mencangkup aspek ilmiah dan praktis dari manajemen serta menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, manajemen bukan hanya tentang mengelola sumber daya, tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut dilakukan dengan bijaksana, etis, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita masuk pada rumusan masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana sistem manajemen dan struktur organisasi PT Lumura Beauty mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Yang kedua, apa saja strategi pemasaran yang ditetapkan oleh PT Lumura Beauty untuk meningkatkan penjualan produk skincare. Yang ketiga, apa peran dan tujuan organisasi PT Lumura Beauty? Yang keempat, bagaimana peran organisasi dalam menyelesaikan masalah studi kasus yang mungkin akan dihadapi oleh PT Lumura Beauty. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam tujuan tulisan. Yang pertama itu mengidentifikasi strategi pemasaran yang diterapkan. Tujuan ini diarahkan untuk memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh PT Lumura Beauty dalam memasarkan produk skincare-nya, serta menilai efektivitas strategi tersebut dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Selanjutnya, menjelaskan peran dan tujuan organisasi PT Lumura Beauty. Bagian ini bertujuan untuk mengungkapkan struktur organisasi, visi dan misi, serta fungsi internal yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan, baik dari sisi operasional maupun manajerial. Yang terakhir yaitu menganalisis peran organisasi dalam menyelesaikan masalah. Tujuan ini fokus pada bagaimana organisasi merespon dan menangani tantangan atau studi kasus yang dihadapi, serta bagaimana pengembalian keputusan dan koordinasi organisasi maupun menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu selanjutnya masuk pada perkembangan teori manajemen. Nah, secara keseluruhan, perkembangan teori manajemen menunjukkan bahwa manajemen bukanlah suatu konsep yang statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika dan tantangan zaman. Evolusi terus manajemen dari masa ke masa, mulai dari teori manajemen klasik, teori perilaku, teori kuantitatif, teori sistem, hingga kontingensi dan teori modern. Perkembangan ini
menunjukkan bagaimana pendekatan manajemen terus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi. Setiap teori memberikan perspektif berbeda dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi zaman sekarang. Lalu selanjutnya tujuan organisasi PT Lumora. Nah, tujuan umum yaitu menjadi perusahaan skincare lokal terpercaya dengan produk berkualitas tinggi yang ramah lingkungan dan berdaya saing global. Tujuan khususnya yaitu menciptakan produk inovatif dan ramah lingkungan. Lalu membangun kepercayaan pelanggan melalui kualitas dan keamanan. Terus meningkatkan literasi konsumen tentang skincare. Selanjutnya mendorong kepercayaan diri konsumen dengan produk inklusif. Yang terakhir yaitu mengembangkan pemasaran digital yang kuat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada struktur organisasi dari PT Lumora tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam peran dan tujuan dari masing-masing organisasi. Nah, yang pertama itu sudah pasti direktur utama. Nah, perannya sebagai pemimpin tertinggi atau CEO bertugas menetapkan visi, misi, dan arah strategis perusahaan secara keseluruhan. Ia juga menjadi pengambil keputusan utama dalam hal investasi, kemitraan, dan kebijakan perusahaan. Tujuannya memastikan seluruh divisi bekerja selaras dengan tujuan perusahaan untuk menjadikan PT Lumora Beauty sebagai brand skincare lokal yang terpercaya, berdaya saing, dan berkelanjutan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada manajer operasional. Nah, dia berperan sebagai bertanggung jawab atas pengelolaan aktivitas harian perusahaan, termasuk alur kerja produksi, manajemen gudang, pengadaan bahan baku, dan distribusi internal. Tujuannya meningkatkan efisien operasional dengan memastikan semua proses berjalan tepat waktu, hemat biaya, dan sesuai standar mutu. Lalu manajemen riset dan pengembangan. Peran mengembangkan formula skincare baru yang inovatif, aman, dan efektif berdasarkan riset limbah serta tren kecantikan. Tim juga bertanggung jawab dalam melakukan uji coba dan validasi produk sebelum dipasarkan. Tujuannya menyediakan produk unggulan berbasis bahan alami dan teknologi modern yang sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia, khususnya di iklim tropis. Selanjutnya, manajer produksi. Ia berperan sebagai mengawas proses produksi dari awal hingga akhir, memastikan kualitas, konsisten, dan kuantitas produk terpenuhi sesuai target, termasuk menjaga kebersihan, keamanan, dan efisien di tempat produk. Tujuannya memastikan produk skincare diproduksi dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya, manajer pemasaran dan branding. Perannya menyusun strategi pemasaran kreatif untuk memperkenalkan produk ke pasar, mengelola kampanye digital, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer. Ia juga membentuk definisi visual dan pesan merek. Tujuannya yaitu membangun citra merek yang kuat dan menarik di mata konsumen agar brand Lumora dikenal luas dan memiliki posisi kompetitif di pasar. Lalu selanjutnya ada manajer keuangan, berperan sebagai mengatur seluruh aspek keuangan, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, pelaporan keuangan, dan analisis kinerja finansial. Tujuannya yaitu menjamin kestabilan keuangan perusahaan dan menyediakan dasar data yang akurat untuk mengambil keputusan strategi. Lalu ada manajemen penjualan dan distribusi, berperan sebagai mengembangkan strategi penjualan, merekrut dan melatih tim sales, serta mengatur sistem distribusi produk ke toko, reseller, dan marketplace. Tujuannya memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan volume penjualan melalui jaringan distribusi
yang efisien dan terstruktur. Lalu yang terakhir ada customer service dan after sales, berperan sebagai melayani pertanyaan, keluhan, dan konsultasi dari pelanggan secara profesional melalui berbagai kanal komunikasi. Tujuannya menjaga kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan memperkuat citra positif brand melalui pelayanan yang responsif dan solutif. Lalu selanjutnya ada motivasi. PT Lumor Beauty memandang motivasi sebagai kunci dalam membangun tim kerja yang produktif, kreatif, dan loyal. Perusahaan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu dengan memberikan penghargaan atas kinerja, peluang pengembangan karir, serta rasa keterlibatan dalam visi perusahaan. Dengan menerapkan kombinasi motivasi intrinsik dan ekstrinsik, Lumora mendorong karyawan untuk bekerja tidak hanya karena kewajiban, tetapi juga karena rasa bangga menjadi bagian dari brand lokal yang tumbuh dan berdampak positif bagi masyarakat. Motivasi utama Lumora adalah membuat perawatan kulit yang berkualitas dan efektif, sehingga bisa diakses oleh semua orang. Lalu memberikan solusi perawatan kulit yang praktis, hemat waktu, dan bisa dilakukan sendiri. Lalu yang terakhir, memperdayakan orang untuk percaya diri dengan kulit mereka tanpa harus tergantung pada klinik kecantikan. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi dalam pondasi penting dalam kelancaran operasional di PT Lumora Beauty sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dan inovasi produk. Lumora sangat mengendalikan komunikasi yang terbuka, cepat, dan efisien antar seluruh divisi. Komunikasi dilakukan secara vertikal antara pimpinan dan bawahan untuk menyampaikan arahan dan laporan, serta secara horizontal antara manajemen untuk menyelaraskan strategi kerja. Selain itu, komunikasi formal seperti rapat dan laporan tertulis dilengkapi dengan komunikasi informal yang menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan kolaboratif. Lumora juga memanfaatkan teknologi digital seperti grup WhatsApp, Google, dan email resmi untuk mempercepat koordinasi, terutama dalam proyek peluncuran produk baru atau kampanye digital. Budaya komunikasi dua arah terus dibangun agar setiap karyawan merasa dihargai dan bebas menyampaikan ide maupun masukan. Dengan komunikasi yang efektif, Lumora mampu menyatukan tim, meningkatkan produktivitas, dan menjalankan setiap strategi bisnis dengan lebih terarah dan harmonis. Kita masuk pada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan elemen penting dalam manajemen organisasi yang bertugas mengarahkan, memotivasi, dan membangun budaya perusahaan. Kepemimpinan efektif melibatkan kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi individu atau tim untuk mencapai tujuan organisasi, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat. Di PT Lumora Beauty, gaya kepemimpinan yang diterapkan bersifat humanis dan terbuka, yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan loyalitas karyawan, dan mendorong inovasi produk. Kepemimpinan ini juga berperan dalam membentuk budaya organisasi positif dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Selain itu, kepemimpinan menghadapi tantangan seperti perubahan tren pasar dan persaingan yang ketat, sehingga strategi yang diterapkan meliputi kepemimpinan partisipatif, berbasis data, dan berwawasan etika serta berkelanjutan. Secara umum, kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan, serta mampu memotivasi seluruh elemen organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Lalu ada juga manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses terstruktur yang meliputi identifikasi, analisis, dan penyelesaian berbagai bentuk perbedaan atau perselisihan di tempat kerja. Dalam konteks PT Lumora Beauty, pengelolaan konflik sangat penting untuk menjaga hubungan antara karyawan dan kelancaran proses bisnis yang
yang dinamis dan kompetitif. Mengingat banyaknya divisi dan interaksi antara departemen, jenis konflik yang terjadi di perusahaan meliputi konflik antar individu, antar atasan dan bawahan, serta antar tim atau departemen yang disebabkan oleh perbedaan karakter, gaya kepemimpinan, dan tujuan kerja. Strategi penanganan konflik yang diterapkan meliputi pertemuan rutin dan forum diskusi terbuka, mediasi oleh Departemen HRD, serta penyusunan soft manajemen konflik terpadu. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan proses pelatihan komunikasi digital, pelatihan kecerdasan emosional, dan sistem penghargaan untuk budaya kerja kolaboratif. Rekomendasi untuk meningkatkan efektif manajemen konflik meliputi peningkatan komunikasi lintas unit, monitoring dan evaluasi berkala, serta membentuk tim khusus untuk memantau dan melihat penyelesaian konflik. Dengan mengelola konflik yang baik, PT Lumora Beauty dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan mendukung keberhasilan jangka panjang perusahaan. Studi kasus atau contoh kasus. Wardah Kosmetik sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia awalnya menghadapi berbagai tantangan berat dalam membangun kepercayaan konsumen. Pada saat merek ini mulai berkembang di era 1990-an hingga awal 2000-an, masyarakat Indonesia masih cenderung meragukan kualitas produk lokal dan lebih memilih brand internasional yang sudah mapan dan populer. Selain itu, kesadaran akan pentingnya kosmetik halal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan kulit tropis juga masih sangat rendah. Wardah harus berjuang melawan stigma bahwa produk lokal tidak sebaik produk asing, sekaligus menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya produksi, distribusi, dan inovasi teknologi kosmetik. Wardah juga dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan positioning brand yang kuat dan berbeda agar dalam bersaing di pasar kosmetik yang sangat kompetitif dan didominasi oleh merek luar negeri. Dalam situasi itulah strategi manajemen pemasaran, inovasi produk, dan kekuatan branding menjadi faktor kunci dalam mengubah tantangan menjadi peluang pertumbuhan. Lanjut, kita masuk pada pemecahan masalah. Langkah strategi Wardah dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, segmentasi pasar yang tepat. Wardah fokus pada konsumen wanita muslimah dari berbagai usia sehingga strategi produksinya lebih terarah dan efektif dalam jangkau kebutuhan spesifik setiap segmen. Yang kedua yaitu branding sebagai kosmetik halal dan aman. Wardah membedakan dirinya dari brand lain dengan memposisikan produk sebagai kosmetik halal, aman, dan sesuai nilai-nilai konsumen Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Lalu yang ketiga ada inovasi produk skincare produk secara konsisten. Wardah terus menciptakan produk baru berbasis bahan alam dan teknologi dermatologis menyesuaikan dengan tren dan jenis kulit masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat ada pemasaran digital dan kolaborasi influencer. Wardah memanfaatkan media sosial dan menggandeng beauty influencer untuk membangun kedekatan dengan konsumen muda dan memperluas jangkauan pasar secara online. Yang terakhir yaitu kesimpulan, PT Lumora Beauty menunjukkan bahwa manajemen yang efektif sangat penting dalam membangun organisasi yang kuat dan berdaya saing. Mulai dari penetapan tujuan, struktur organisasi, strategi pemasaran, hingga kepemimpinan dan komunikasi internal, semuanya berperan dalam menunjang pertumbuhan perusahaan. Dengan mengadopsi praktik manajemen modern dan belajar dari studi kasus Wardah Kosmetik, Lumora mampu menghadapi tantangan industri skincare dan membangun brand lokal yang inovatif, terpercaya, serta dicintai konsumen. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.